Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bintang Malam, channel yang membahas tentang masa depan Nusantara. Semoga teman-teman yang menonton video ini sehat selalu, mendapatkan rizki yang tidak terputus, semua keinginannya terkabulkan. Amin. Raja Kediri Prabu Jayabaya dikenal sebagai penulis tulisan berisi nubuat yang disebut sebagai Ramalan Jayabaya. Nubuat sang raja ini terdiri dari beberapa naskah, di antaranya Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan sempat pula disinggung dalam babat Tanah Jawi. Dalam salah satu bait naskah tersebut, Prabu Jayabaya meramalkan suatu masa penuh bencana dan penderitaan. Pada masa itu kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian merajalela dengan orang-orang licik berkuasa, sementara orang-orang baik akan tertindas, sebagaimana dituliskan. Akeh ingkang goro-goro, udan salah mangsa prapti, akeh lindu lan grahono, dalajate salin salit, pepati tanpo aji, anutug ing jaman sewu, wolung atus, tanah Jowo pothar pathir, ratu kara murka kutilo pansirno. Terjemahannya, banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi, kebanjiran, hingga tidak ada curah hujan sama sekali atau kekeringan. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius, yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Namun, setelah masa bencana itu, Jayabaya meramalkan datangnya masa yang penuh kejayaan dan kemegahan. Masa itu ditandai dengan datangnya sosok yang disebut sebagai Satrio Piningit atau Ratu Adil. Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil, atau Satrio Piningit. Jayabaya dalam salah satu baitnya menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang dia sebut dengan Satrio Piningit itu. Akan ada dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti baladewa, bersenjata Trisula Wedha, bait 159. Akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio Piningit. Selanjutnya dituliskan, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti baladewa, bersenjata Trisula Wedha. Menyebutkan bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan, berwibawa, dan berwatak tegas seperti baladewa. Ucapnya, bersenjata Trisula Wedha. Untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satria Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana. Akan terlihat mencolok yang menyebabkan dirinya tidak piningit lagi. Dijelaskannya, pemaknaan Trisula Wedha secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu amal dan iman, atau bumi langit dan isinya, kiri kanan dan tengah, benar jejek, jujur, apapun itu yang secara filsafat mengandung 3 jadi 1. Itu sesuai dengan derajatnya dewa sehingga berkelakuan mulia. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito tahun 1802-1873, pujangga besar Keraton Solo. Salah satu ramalan yang ditulis adalah datangnya zaman Kolobendu yang secara Condro Sengkolo datang pada tahun 1997 dan berakhir dengan zaman Kolosubo tahun 2025. Zaman Kolobendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa, yang disebabkan oleh adu domba oleh dalang yang tidak kelihatan karena berada di belakang layar. Zaman Kolobendu, Entenono Nuswantoro bakal ketampan bendu. Ren Wisteko Pandito Ambuka Wiwaranging Neroko. Condro Sengkolo 1997. Pralambange Jago Tarung Ning Cero Kurungan.
Dalang wayang ngungkur ke kelir. Sing nonton podo nangis. Ente nono waluyo lan tentreme. Mengko nek wis tumeko. Pendowo mulat sirnaning penganten. Condro Sengkolo 2025. Buku Zaman Kolobendu. Ronggo Warsito. Artinya, zaman Kolobendu, carut marut. Tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara. Yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang, tahun 2025. Masud menerangkan bahwa Nusantara akan mendapat bebendu atau bencana. Jika sudah datang tahun 1997, Pandito Ambuko Wiwaraning Neroko, yang artinya, Pandito itu 7, Ambuko atau dibuka itu 9, Wiwara atau pintu atau juga terbuka itu 9, Neroko itu 1. Jadi artinya, Pandito Ambuko Wiwaraning Neroko itu tahun 1997 saat krisis moneter awal atau Condro Sengkolo tahun 1997. Pada 1997 Indonesia mengalami bencana ekonomi yang sangat besar, menandai awal datangnya zaman Kalabendu. Ia memaparkan bahwa ayam jantan bertarung dalam kurungan, artinya terjadi banyak permusuhan, perselisihan, dan pertentangan antar anak bangsa. Sang dalang menggelar sandiwara artinya, segala kejadian itu ada dalang yang mengaturnya, dalang yang tidak kelihatan atau di belakang layar. Yang menonton menangis, artinya, rakyat yang menjadi korbannya dan sengsara. Ucapnya, maka tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman, artinya kemakmuran dan ketentraman bangsa akan datang, maka tunggulah kedatangannya. Nanti jika sudah datang, tahun 2025, Pendowo mulat sirnaning temanten. Bisa dijabarkan juga, Pandowo itu 5, mulat atau melihat atau mata artinya 2, sirno atau hilang itu 0, temanten atau pengantin atau sejodoh artinya 2. Jadi bila digabungkan, Pendowo mulat sirnaning temanten, itu tahun 2025, atau bisa dibilang, Condro Sengkolo tahun 2025. Zaman Kolosubo atau zaman kemakmuran dan ketentraman akan datang pada tahun 2025. Kolosubo artinya alam bono atau diakui dan dihormati oleh dunia. Sekian pembahasan yang bisa kami kaji, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.